Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Hasridah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Iya, kasih Bu baik, Mbak Bu Hasridah. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang masalah Ibu ini? Iya, terima kasih banyak Pak. Yang ingin saya ceritakan, masalah saya yang ingin saya ceritakan kepada Bapak pada kesempatan ini Pak. Ya. Saya ingin meningkatkan kompetensi murid saya dalam hal membaca Al-Quran Pak, karena berdasarkan pemantauan kami, ternyata dari peserta didik yang baru masuk di sekolah kami pada tahun ajaran ini Pak, sepertinya banyak yang kurang bisa membaca Al-Quran Pak, seperti itu. Oh begitu Bu ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Hasridah sehingga seperti itu Bu? Hambatan saya Pak, begini, karena saya melihat ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat ini akan menghambat dalam proses pembelajaran nantinya Pak. Jadi saya ingin bagaimana agar supaya murid saya ini semua tuntas baca tulis Al-Qur'annya Pak, utamanya ini mengajinya Pak. Apa Bu tidak punya kelebihan dirasakan Ibu saat mengaji atau apa nggak ada teknik lain atau kelebihan lain yang dilakukan Ibu atau bagaimana? Bisa diperbesar sedikit Pak, kurang jelas suaranya Pak Priawan. Oh iya. Begini ya. Ya, permasalahan Ibu ini sangat luar biasa ini ya. Terkait dengan penuntasan siswa Ibu yang masih banyak yang belum bisa mengaji. Jadi apa Anda memanfaat kelebihan Ibu ya? Artinya apa tidak memanfaatkan kelebihan Ibu untuk dalam mengatasi permasalahan ini? Yang saya coba lakukan Pak adalah melibatkan siswa yang sudah fasih baca Al-Qur'annya, dalam hal ini teman-teman di kelasnya yang memang sudah fasih untuk menjadi tutor sebaya, seperti itu Pak. Iya. Kalau boleh tahu pada saat mengaji, Ibu menggunakan sumber Al-Quran ya Bu ya? Sumber apa, atau apakah juz am atau akabal mana? Untuk yang belum bisa mengaji Pak, saya menggunakan metode Iqra Pak. Oh begitu. Metode Iqra ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, apakah menggunakan metode Iqra itu dapat menghambat eksplorasi murid atau bagaimana? Menurut saya Pak, karena ini kan yang menjadi masalah di sini Pak adalah kurangnya pemahaman murid dalam hal mengenali huruf Al-Qur'annya itu Pak, huruf hijaiyahnya itu Pak. Jadi mau tidak mau saya akan membimbing murid saya mulai dari Iqra-nya dulu Pak. Iya betul. Iya, Saya setuju dengan Ibu ini. Berarti semua yang bisa kita jadikan sumber belajar Bu ya, iya Pak. mengaji atau apa. Ya, semakin banyak yang kita gunakan Bu, semakin banyak. Apalagi metode Iqra Bu ya, mulai dari Iqra 1. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, begini Pak, karena saya melihat ketika saya menggunakan tutor sebaya, Iya. tunggu dulu Pak ya, saya tes dulu. Ketika saya menggunakan tutor sebaya Pak, sepertinya murid di sini kurang merespon karena sepertinya ada sedikit malu atau mungkin sedikit merasa gengsi belajar oleh temannya.
Jadi saya berinisiatif untuk membentuk sebuah kegiatan dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang nantinya di dalamnya saya akan membuat sebuah program penuntasan buta aksara Al-Quran itu, Pak. Gitu. Jadi apa Bapak apa Anda melakukan koordinasi dengan pengawas ibu atau kepala sekolahnya atau bagaimana sistemnya? Yang insya Allah akan saya lakukan, Pak. Yang pertama tentunya saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah terkait dengan pendanaan ketika akan membentuk sebuah kegiatan ekstra, Pak, ya. Kemudian yang kedua, saya akan bekerja sama dengan guru agama yang lain di sekolah dan penyuluh keagamaan yang ada di kantor urusan agama yang ada di tempat kami, Pak. Karena kebetulan mereka juga itu punya program pemberantasan buta baca Al-Quran, Pak. Gitu. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah atau pengawas? Saya akan, ya Pak, Ya, ya saya akan menyampaikan, Pak, bahwa murid kami yang masih tergolong buta baca Al-Quran itu, kami membutuhkan sarana dan prasarana, misalnya buku Iqra tentunya, kepada pengawas, kemudian kepada kepala sekolah untuk menyediakan itu, Pak. Kemudian untuk melibatkan orang-orang yang ada di bagian penyuluh di kantor urusan agama, tentunya juga kami butuh pendanaan, Pak. Minimal kami bisa menyediakan air minum ketika mereka memberikan pembelajaran kepada siswa kami di sekolah, Pak. Seperti itu. luar biasa sekali ya Bu ya rencana Ibu. Semoga rencana apa yang rencanakan Ibu ini mudah-mudahan bisa berhasil Bu ya. Ya, amin, insya Allah, Pak. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana ini semua? Saya berkomitmen Pak, sesuai tujuan awal saya untuk memberantas buta aksara Al-Quran pada anak didik saya. Saya berkomitmen untuk dapat terus melanjutkan kegiatan itu untuk dapat mencapai tujuan saya tersebut, agar supaya anak-anak murid saya ini, Pak, dapat lancar membaca Al-Quran. Kemudian di sekolah kami itu semua murid sudah tuntas baca Al-Qurannya. Waduh, luar biasa sekali Bu ya. Saya secara pribadi sangat mendukung kegiatan Ibu. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana Ibu ya. Ya, amin, insya Allah, Pak. Semoga, Pak. Ya, saya kira begitu Pak Samsu. Oke. Setelah Iya. saya menyimak tadi Pak Hapriawan Batu Tinggi Rida tadi ini sudah, kalau saya menyimak tadi sudah kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta, akan tetapi tadi yang saya tangkap tadi Pak Hapriawan pada saat memantik tadi kan sudah ada tadi tujuan, tapi kayaknya tadi di tujuannya ini terlalu tergesa-gesa kalau saya langsung masuk di identifikasinya tadi. Pas di bagian identifikasinya tadi yang saya lihat sekali di situ kayaknya diidentifikasi betul-betul di kulit tadi ini, dibuat sudah mulai dari metode-metode Iqra-nya sampai dengan program-program, dan yang paling menarik saya tadi yang saya simak di rencana aksinya, karena di sana selain program di situ kita juga melibatkan kolaborasi dengan kantor urusan agama. Nah, dan juga di tanggung jawabnya tadi yang paling akhir sudah saya menangkap juga sudah sangat baik, karena di situ ditanggung ada komitmen di situ di mana programnya itu bisa terus berjalan, bisa bukan hanya
untuk program itu, tapi bagaimana caranya program itu ada kelanjutannya supaya tujuan dari Ibu Asrida dalam memberantas buta huruf buta Kita baca Al-Quran, Pak. buta baca Al-Quran tadi bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa saya simak tadi, hanya itu saya poin yang saya lihat tadi di tujuan tadi terlalu tergesa-gesa masuk di identifikasi. Tapi itu kan hanya proses ini, Iya, proses betul. belajar. Kan kita berlatihan, Pak. Latihan. Biasanya kalau yang menyimak itu lebih sangat pintar, pada saat ini kita yang mempraktikkan memang itu yang kemudian apalagi namanya butuh juga kayaknya pembelajaran. Jadi tadi saya juga apresiasi Bu Hasrida setelah dikuliti betul-betul disampaikan tadi. Berarti ini masalahnya Bu Hasrida ini sudah apa namanya? Luar biasa. Iya, luar biasa. Ada Masalah setiap tahun ini, Pak. Sama Ji, hanya metodenya kita dalam metode PAIS-nya, kalau saya pembelajaran siswanya. Iya. Sama aja hasil. Ya, karena kita memang guru agama dituntut untuk itu, Pak. Setiap tahun harus melaporkan sejauh mana ini progresnya pembelajaran. Betul. Iya, Pak. betul. Jadi kalau saya tadi sudah sangat bagus, Tirta, hanya itu saja tadi tujuannya langsung ya. Tapi itu kan mengalir sebenarnya, kalau saya mengalir sebenarnya. Hanya kan ini kita mau identifikasi yang mana di sini tujuannya, mana identifikasi, mana rencananya, mana tanggung jawab. Mungkin itu saja untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Pak Hapriawan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah bi khair, syukran Allah. Baik. Ya, alhamdulillah, karena pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga dalam proses sebentar ini kita tetap fokus untuk mengikuti obrolan singkat berbasis coaching ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana Pak Priamang, apakah ada masalah, apa ada yang ingin Bapak ceritakan tentang masalah Bapak? Permasalahan sih banyak ya, terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah saya, terkait dengan terhadap siswa ini, murid. Di mana murid saya ini masih banyak yang tidak tahu membaca ini. Ada beberapa hal, masih banyak. Saya bingung, saya harus melakukan seperti apa ini. Saya sudah berbagai cara untuk melakukan hal itu, untuk bagaimana ini anak-anak supaya bisa lancar membaca. Karena saya lihat kenyataannya masih banyak yang karena kurang minatnya atau bagaimana ini. Oke, bagus. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu dalam hal ini Pak Hapriawan? Apakah ada metode atau cara lain yang bisa saya lakukan ini untuk dapat memperlancar dalam metode membaca anak, atau apakah ada bagaimana tips-tipsnya? Karena saya bingung dengan semua ini. Oke. Sekarang mungkin bisa Bapak Hapriawan ceritakan secara singkat apa yang Bapak Hapriawan alami dalam proses Bapak menemukan siswa Bapak yang kurang membaca. Bisa diceritakan secara singkat proses pembelajarannya seperti bagaimana? Ya, saya kan sudah sudah melakukan berbagai dengan pengenalan huruf ya, mulai dari huruf kapital, dari huruf kecil ke huruf besar, memperkenalkan, bahkan istilahnya itu, saya sudah mengenalkan berbagai huruf, bahkan saya tunjuk satu-satu yang
menyuruh naik satu-satu untuk membaca, menghafal daripada huruf-huruf itu. Nah, setelah mereka itu hafal sedikit, nah langsung saya menggunakan 2 huruf lagi. Nah, sesudah itu ya mereka tahu sih, tapi setelahnya besok lagi mereka lupa lagi. Jadi saya mau sistem bagaimana lagi? Ini artinya saya sudah apakah karena bagaimana, Pak? Oh, jadi mungkin dari sini yang bisa saya tangkap dari permasalahan Bapak yang hadapi, bahwa siswa Bapak ini eh, masih kurang dalam mengeja huruf yang Bapak berikan, kemudian juga siswa-siswa Bapak yang masih kurang dalam mengingat huruf-huruf yang Bapak ajarkan. Jadi permasalahan ini dalam masalah mengeja ya Pak. Begitu ya Pak. Iya, ada yang masih mengeja, ada yang sama sekali belum tahu. Dan saya sarankan ini, saya kemarin sempat saya sarankan ini, bagaimana Pak kalau yang masih belum tahu membaca, jangan dulu dinaikkan ke kelas tinggi, kelas 3 kan. Ya kita kan jadi kewalahan dalam mengajar atau apa. Kan seperti itu. Oh, iya Pak. Jadi untuk masalah ini mungkin bisa kita sebelum kita masuk ke ranah tentang siswa Bapak yang kemudian dinaikkan kelas atau tidak, mungkin bisa dulu kita cari titik temunya dulu Pak. Jadi mungkin dari permasalahan Bapak yang Bapak alami di sini, kira-kira apa rencana Bapak ke depan ini untuk mengatasi masalah-masalah? Ya, rencana saya ini, saya mau cari guru-guru yang betul-betul bisa membantu dalam mengatasi dalam permasalahan ini, terutama dalam membaca. Ada yang belum tahu, dikhususkan ya pembelajaran khusus untuk itu, ya supaya bisa pembelajaran yang lain bisa berjalan dengan baik. Kalau seperti ini ya bagaimana ya istilahnya? Jadi benar sekali Pak. Jadi mungkin jadi menurut Bapak tadi Bapak mau melakukan kolaborasi dengan guru-guru agar siswa-siswa yang kurang dalam proses pembelajaran bisa mendukung Bapak dalam hal menuntaskan masalah-masalah Bapak. Iya. Tidak seperti itu ya Pak maksudnya. Mungkin saya maksud seperti itu ya Pak. Iya, Pak. Betul sekali. Jadi kira-kira apa kira-kira tantangannya Bapak ini yang Bapak kira-kira alami kalau ada kedepannya ini untuk melakukan kolaborasi dengan guru-guru? Kira-kira apa tantangan Bapak ini? Ya itu tadi tantangannya itu artinya berbagi sama teman rekan sejawat, apakah mereka mau untuk itu semua, itu lagi masalahnya ya kan. Nah itu adalah sebuah tantangan sekali untuk tetap membangun kolaborasi, dan apakah menerima dari semua itu, ya itu. Tapi ya namanya juga kita tetap akan berusaha, bagaimana mereka tetap akan itu, kita akan saya secara pribadi tidak akan pernah merasa putus harapan dengan semua itu, dan tetap akan berjuang terus apapun tantangan itu. Namanya juga sebagai pendidik kita harus terus berjuang lah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Iya Pak, betul sekali ya Pak. Jadi yang Bapak ungkapkan saya sangat apresiasi apa yang Bapak ungkapkan tadi. Kira-kira selain kolaborasi, rencana apa yang Bapak akan lakukan ke depannya nih Pak? Ya rencana saya tetap akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengundang orang tua siswa.
di mana untuk mereka tetap memotivasi anaknya dalam mengajari anaknya di rumah, bukan cuma di sekolah saja, mengajari dalam membaca. Ya, semoga orang tua siswa ini mendengar apa yang disampaikan nanti pada saat dipanggil nanti oleh Bapak Kepala. Ketika ada pertemuan antara orang tua siswa dengan para rekan guru dan dari pihak sekolah. Begitu ya Pak. Jadi tadi sempat saya tangkap, mungkin dikonfirmasi ya Pak kalau saya salah. Tadi Bapak juga selain kolaborasi dengan guru juga akan melibatkan orang tua siswa. Yang mungkin saya mau tahu Pak, kira-kira kalau bagaimana tanggapan Bapak ketika masih ada orang tua yang tidak peduli dengan anaknya dengan anaknya dalam proses proses membaca ini. Ya, saya tetap akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk tetap memberikan pemahaman bahwa begitu pentingnya yang namanya memberikan motivasi anak untuk minat membaca. Ya, saya tetap akan memberikan pemahaman bagaimana gambaran ke depannya bahwa membaca pentingnya dengan motivasi anak untuk mempunyai minat dalam dirinya untuk terus membaca. Sekira seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak, rencana Bapak ke depan ini. Jadi kira-kira apa yang Bapak dapat dari diskusi kita hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik, semua permasalahan bisa terselesai. Solusi-solusi ini saya bisa terselesaikan, dalam artinya menjadi akan gambaran saya nanti bahwa saya akan melakukan hal seperti ini Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak dalam memberikan arahan ataupun bimbingan atau solusi-solusi yang kepada saya. Selanjutnya Pak, kira-kira apa dukungan apa yang Bapak butuhkan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar ke depannya? Ya, dukungannya itu bentuk dukungannya harus tetap punya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa, itu butuh semua dukungan itu. Tanpa itu semua kami tidak akan bisa berbuat apa-apa, Pak. Bagus sekali Pak Hapria, kita memang perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini karena dengan berkolaborasi semua kegiatan-kegiatan yang berat itu mungkin akan lebih ringan kita kerjakan. Ya Pak ya? Iya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa diterapkan. Mungkin saya juga akan mau mendengar nanti ke depan perkembangan tentang apa yang Bapak rencanakan. Dan kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan yang Bapak rencanakan ini? Ya, kalau masalah rencana itu saya akan mulai hari ini juga Pak, melakukan hal itu untuk mau melakukan perubahan Pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi mulai hari ini ya mau diterapkan. Jadi Pak Hapri, jadi saya ini tunggu hasilnya. Setelah Bapak mencoba seperti yang Bapak jelaskan tadi, semoga kegiatan yang Bapak lakukan ini betul-betul bisa tercapai dengan baik. Jadi terima kasih ya Pak Hapri. Iya. Ini itu saja yang bisa sampaikan. Iya, terima kasih. Ya. Cukup Bu. Bagaimana? Terima kasih, cukup menarik Pak. Terima kasih kepada Bapak Hapriawan dan Pak Samsu selaku coachnya ini mantap sekali Pak. Iya, yang sangat menarik. Keduanya memang sangat menarik Pak ya. Keduanya sangat menarik karena tentunya adanya jawaban-jawaban yang baik, yang bagus dari seorang coach
tentunya karena ada panduan dipandu oleh coach. Iya. Ini Pak, saya melihat sudah ada kolaborasi yang sangat bagus. Ini Pak, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Samsu Sarifuddin tadi. Selalu mengulang Pak ya, selalu mengulang di akhir daripada pernyataan apa yang disampaikan oleh Pak Hapriawan. Itu iya, itu menarik sekali bagi saya Pak, karena Pak Samsu dapat dapat menghadirkan diri secara sepenuhnya. Iya, menyimak mencari solusi dari apa permasalahan yang disampaikan oleh Pak Hapriawan. Tapi bagi saya dua-duanya bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsu. Apa kabar malam ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Iya. Pak Samsu, kira-kira adakah permasalahan yang Bapak ingin sampaikan pada perbincangan kita kali ini Pak? Saya saya memiliki masalah ini Bu. Masalah dalam proses pembelajaran Bu. Karena kebetulan saya mengajar informatika di kelas saya. Ada siswa saya ini yang kurang aktif dalam proses pembelajaran Bu. Oh, iya. Berarti Pak Samsu ini masalahnya adalah kurangnya apa tadi Pak Samsu? Siswa kurang aktif dalam proses. Ya, kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran TIK, begitu Pak ya? Kalau saya tidak salah tadi. Iya. Kemudian Pak Samsu, kira-kira untuk menghadapi persoalan itu atau untuk menghadapi masalah itu, kira-kira apa Pak? Apa yang ingin Pak Samsu lakukan? Yang saya ingin lakukan ini tentang kurang aktifnya siswa, saya mau merancang pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa yang kurang aktif ini agar siswa saya ini fokus dalam proses pembelajaran. Ya, merancang pembelajaran yang menarik agar supaya siswa mau mengikuti pembelajarannya Pak Samsu, begitu Pak ya? Ya. Itu adalah merupakan hal yang sangat bagus sekali. Kira-kira apa yang Pak Samsu ingin lakukan dalam hal merancang pembelajaran tersebut? Kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang Pak Samsu ingin lakukan agar supaya siswa Pak Samsu itu menarik untuk mengikuti pembelajaran Bapak? Setelah saya perhatikan Bu, dalam proses pembelajaran saya, siswa yang tidak aktif ini mungkin merasa bosan dengan metode yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi kemungkinan saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, karena saya lihat ini siswa, apalagi sekarang ini siswa lebih suka dengan perkembangan zaman dengan teknologi. Mungkin saya akan merancang pembelajaran, apalagi informatika, itu tentang pembelajaran yang berbasis internet, kuis, atau itu yang rencananya saya akan lakukan Bu. Ini tuh Bu. Iya Pak, benar sekali. Salah satu hal yang bisa menarik minat siswa untuk belajar itu adalah dengan memperbaiki metode tadi Pak ya. Ya. Nah, sejauh mana usaha Bapak dalam hal mencari metode-metode yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran Bapak? Kalau ditanya tentang sejauh mana saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang akan saya terapkan, yang saya lakukan ini
beberapa kali ini karena kebetulan selain belajar secara otodidak tentang pembelajaran-pembelajaran yang menarik tentang pembelajaran internet, saya juga mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas belajar itu yang diterapkan yang menggunakan teknologi-teknologi pembelajaran. Baru-baru ini saya mengikuti dan alhamdulillah apa yang saya dapatkan dari komunitas belajar itu yang kemudian menginspirasi saya untuk melakukan merancang pembelajaran tersebut, Bu. Ya, bagus sekali Pak ya. Cukup bagus usaha yang dilakukan oleh Pak Samsu. Nah, Pak Samsu dalam dalam usaha Bapak untuk terus memperbaiki diri, mencari metode-metode yang kira-kira bisa membuat siswa Bapak itu menarik untuk mengikuti pembelajaran Bapak, termasuk salah satunya tadi adalah mengikuti Kombel Pak ya. Ya, kira-kira apa tantangan Bapak dalam mengikuti kegiatan tersebut Pak? Tantangan, mohon maaf ya Bu, mungkin saya kurang jelas tadi, mungkin saya ulang Bu, mungkin apa tantangan saya mengikuti Kombel Bu? Iya Pak, apakah kan tadi Bapak kan tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan itu adalah dengan memperluas wawasan kita Pak ya melalui Kombel itu. Ya, nah di sini pertanyaan saya Pak, kira-kira ada tidak tantangan yang Bapak hadapi? Ya. Mungkin kalau masalah tantangan yang saya hadapi dalam Kombel, biasanya memang inilah keterbatasan saya karena biasanya saya ingin ikut Kombel, kemudian saya membagi waktunya dengan urusan-urusan yang ada di sekolah, dengan padatnya aktivitas di sekolah, dan mengikuti Kombel yang karena Kombel yang saya ikuti ini belajar Kombel yang ada di luar lingkungan sekolah, komunitas belajar di luar. Nah, itu yang membuat saya sedikit terhambat karena manajemen waktu yang kemudian yang menjadi hambatan saya. Iya Pak. Iya. Jadi kira-kira apa yang Pak Samsu butuhkan untuk mengatasi hambatan tersebut Pak? Kemungkinan untuk dukungan yang saya butuhkan untuk mengatasi hambatan ini, kayaknya saya akan melakukan dulu komunikasi dengan kepala sekolah dengan aktivitas di sekolah karena mungkin karena ada tugas tambah yang diberikan kepala sekolah, mungkin saya akan komunikasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri saya dalam proses perbaikan pembelajaran saya. Saya akan komunikasikan dulu bagaimana agar kepala sekolah saya ini mendukung saya untuk mengikuti Kombel itu di luar sekolah. Oh iya, betul sekali Pak ya, karena apapun yang akan kita lakukan tentunya kita harus senantiasa berkoordinasi dengan kepala sekolah karena ada tugas dan tanggung jawab kita yang utama di sekolah. Iya Pak Samsu, betul sekali. Kemudian Pak Samsu, selain itu kira-kira apakah ada lagi yang menjadi tantangan bagi Bapak? Kalau tantangan saya selain dari manajemen waktu tentang tugas-tugas saya tadi itu, tantangan yang saya hadapi juga adalah masalah di sekolah saya mungkin ini sarana dan prasarana karena di sekolah saya itu untuk penggunaan teknologi internet ini kita membutuhkan yang namanya perangkat laptop atau Chromebook. Jadi di sekolah saya itu ada keterbatasan sekitar 15 Chromebook baru siswanya yang 30, jadi perangkat sedikit siswanya yang banyak. Jadi ini yang kemudian juga menjadi kendala saya dalam proses pembelajaran itu.
Ya, apakah semua kendala yang Bapak hadapi di sekolah itu semuanya sudah dikoordinasikan kepada kepala sekolahnya, Pak? Saya sudah melakukan koordinasi, akan tetapi lagi-lagi karena apa? Sekolah saya termasuk sekolah yang kecil, sekolah satap. Jadi apa? Saya juga mengerti dengan keadaan keuangan dari apa? Dari sekolah. Jadi apa? Kepala sekolah mengatakan kita akan usahakan meskipun bukan dalam waktu dekat ini, tapi kepala sekolah akan tetap berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan itu. Jadi Bapak kepala sekolah hanya menyarankan bagaimana saya ini lebih kreatif lagi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Iya. Jadi ya menarik sekali diskusi kita kali ini Pak Samsu. Sekarang setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Samsu tentang tantangan dan kira-kira solusi ya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Samsu di sekolah. Mungkin langkah apa yang sekarang apa rencana Pak Samsu ke depannya untuk dapat mengimplementasikan atau untuk dapat melaksanakan rencana-rencana Pak Samsu yang sudah Pak Samsu sampaikan tadi. Oke, terima kasih Bu. Jadi rencana-rencana yang akan saya lakukan ke depannya ini karena tadi sudah saya sampaikan tantangan-tantangan saya. Yang pertama itu tantangan masalah manajemen waktu untuk mengikuti kombel, kemudian ada keterbatasan sarana berupa perangkat tadi. Jadi yang akan saya lakukan ke depannya ini yang pertama-tama tadi saya akan memanage waktu saya, bagaimana caranya saya bisa mengikuti semacam dari melalui kombel itu. Kemudian saya juga merencanakan dengan keterbatasan sumber daya itu, mungkin dalam proses pembelajaran rencananya karena terbatas siswanya banyak, kemudian perangkatnya yang kurang, saya akan bentuk semacam pembelajaran berkelompok agar siswa yang ada di dalam kelas itu bisa tetap menggunakan perangkat yang ada dengan pembelajaran kelompok. Jadi tidak ada siswa yang tidak menggunakan perangkat, tapi kita minimalisir dengan kelompok-kelompok belajar tersebut. Iya. Selain meminimalisir Pak dengan dengan membentuk kelompok-kelompok seperti yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada tidak yang bisa Bapak ajak untuk bekerja sama guna mengimplementasikan tujuan dari Pak Samsu tadi dan dan supaya mampu mengatasi masalah yang Pak Samsu hadapi? Tentunya yang bisa membantu saya untuk mengatasi ini mungkin lagi-lagi tadi kolaborasi juga, karena di sekolah saya ini sudah banyak guru-guru senior yang kemudian sudah memiliki pengalaman dengan kondisi sekolah yang mungkin kondisi sekolah yang kecil dengan sarana yang terbatas. Mungkin saya akan meminta saran-saran tentang mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi. Mungkin itu. Ya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana itu, Pak? Insya Allah karena ini dalam minggu ini kita baru masuk sekolah, insya Allah saya akan laksanakan mulai minggu depan, karena minggu ini saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu di beberapa kelas, asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan siswa saya. Jadi mungkin minggu depan saya akan memulai untuk melakukan rencana saya ini. Iya Pak.
Rencana tadi sudah kita bicarakan, sudah dibuat, waktunya juga sudah ditentukan. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang membuat Pak Samsu semakin berkomitmen untuk dapat melaksanakan hal tersebut, Pak? Yang membuat saya berkomitmen karena itu saya melihat kondisi sekolah saya itu mempunyai potensi di mana siswa-siswanya itu meskipun karena sekolah saya berada di pesisir mungkin bisa dibilang agak-agak bisa dibilang mungkin katanya terpinggirkan. Jadi meskipun saya melihat ada potensi-potensi di sana yang bisa saya kembangkan dari siswa saya dengan teknologi-teknologi begitu, teknologi internet, karena mungkin kurangnya mereka bersentuhan dengan teknologi. Mungkin dengan pembelajaran informatika yang saya berikan, mungkin saya akan mungkin menemukan nanti salah satu atau dua orang yang akan bisa dalam IT nanti di sana, Bu. Iya Pak, iya bagus sekali Pak, sangat bagus ya diskusi yang sudah kita lakukan pada malam hari ini Pak Samsu. Semoga Pak Samsu begitupun juga dengan saya mampu mengatasi segala kendala-kendala yang sewaktu-waktu dan mungkin tiap hari Pak ya kita temukan dalam ruang-ruang pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Ya, Bu. Terima kasih banyak Bu atas arahannya tadi Bu. Ya kembali Pak, sama-sama Pak Nur Samsu. Saya berharap ketika nanti kita bisa bertemu kembali, kita bisa saling diskusi kembali. Saya ingin mendengarkan ada berita bagus, ada berita yang sangat istimewa ya. Dari apa yang ingin Pak Samsu lakukan ke depannya dari rencana-rencana yang sudah Pak Samsu utarakan tadi. Ya, mungkin cukup diskusi kita kali ini ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kita mampu melaksanakan tugas utama kita masing-masing di sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa. Luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Dari pengamatan saya ini mulai daripada pertama tadi ini, mulai dari pembicaraan coach sangat luar biasa. Apa yang luar biasanya ini bahwa sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di alur tirta pertama adalah tujuannya, di mana punya kesepakatan untuk dalam pembicaraannya itu, ya itu luar biasa ya. Yang kemudian adalah identifikasinya. Nah, di sini coach sudah mulai mengidentifikasi oleh coach. Nah, tapi coach sudah menjawab dengan hasil identifikasi itu. Nah, ini adalah sehingga ada terhubung antara coach dan coach. Ya, luar biasa ya Bu ya. Dan kemudian yang ketiga juga ada rencana aksi. Nah, dalam rencana aksi itu apa? Coach melakukan penggalian atau pemetaan terhadap situasi yang dialami oleh coach. Ya, yang dibicarakan yang ada. Nah, ini sudah bagus, sudah melakukan hal itu. Dan kemudian juga sudah mulai dari tanggung jawab. Nah, sudah berkomitmen dalam hal masing-masing ini membuat komitmen dari hasil yang dicapai oleh coach ya, dengan coach. Luar biasa. Dari semua alur tirta bagi pengamatan saya kira sudah terpenuhi ini. Dan perlu pengembangan lagi untuk lebih dalamnya lagi. Betul. Besoknya nanti pada kegiatan inti nantinya. Luar biasa, saya bangga ini. Saya salut dengan kalian ini. Curhat sama mencurhat. Luar biasa. Terus sekarang saya tadi ini pada saat jadi coach, saya merasa sudah di coach betul sama Ibu Asri ya. Serius. Tapi kayak itu kayak ada pendampingan individu begitu. Betul. Itulah alur tirta sebenarnya luar biasa. Tapi begini Pak, apa namanya kayak seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Fasilitator, tidak mudah bagi kita sebagai seorang guru untuk langsung berubah menjadi seorang coach. Seperti itu yang saya rasakan tadi Pak. Oh ternyata seperti ini, karena ya
Apalagi ini kan awal bagi kita Pak pembelajaran menjadi seorang coach. Iya. Luar biasa memang jadi orang coach. Ini jadi Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.